Episode 7. Hyejin kemudian ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Cha Giho. Cha Giho sedang dioperasi. Di sana Pildo mengatakan pasti Choi Mujin terlibat dalam insiden ini. Hyejin belum mengobati lukanya, namun Hyejin menutupinya. Cha Giho akhirnya selesai dioperasi dan akan dibawa ke ruang perawatan. Taejo melaporkannya pada Choi Mujin, dan memberitahu Choi Mujin bahwa Hyejin ada di sana. Kemungkinan Hyejin mengetahui semuanya dan mereka harus membunuh Hyejin. Hyejin akhirnya mengobati lukanya sendiri, dan memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Namun tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memukuli Hyejin. Mereka membungkus kepala Hyejin dan menenggelamkan kepalanya. Hyejin mencoba melawan laki-laki itu sendirian. Dan Hyejin akhirnya bisa melawan para laki-laki itu. Dan saat akan keluar tiba-tiba Taejo ada di sana. Taejo berniat membunuh Hyejin. Hyejin bertanya apakah Taejo yang membunuh ayahnya. Namun Taejo mengatakan bahwa Choi Mujin sendiri yang membunuh pengkhianat karena Choi Mujin ingin melihat ekspresi pengkhianat sebelum mati. Pertarungan antara Hyejin dan Taejo akhirnya dimulai. Hyejin yang sudah lemas awalnya hampir kalah, namun akhirnya Hyejin bisa menyerang balik Taejo. Bahkan Hyejin akhirnya membunuh Taejo. Di sisi lain, Detektif Nadaeso menerima laporan bahwa ada pria yang terluka sembunyi di kuil. Choi Mujin pasti ada di sana, mereka berangkat untuk mencari Choi Mujin. Namun tiba-tiba Choi Mujin datang bersama asistennya dan langsung masuk ke kantor. Pildo memberitahu Hyejin dan Hyejin langsung ke kantor. Choi Mujin langsung diinterogasi. Hyejin datang dan langsung masuk ke ruangan. Hyejin bertanya mengapa Choi Mujin menyerahkan diri. Choi Mujin hanya mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hyejin kemudian mengatakan bahwa mata-mata yang dikirim Choi Mujin untuk memata-matai mereka, sudah tidak akan bisa membantu Choi Mujin lagi karena mereka sudah mempunyai bukti. Surat perintah akan keluar 1 jam lagi dan Choi Mujin akan tamat. Di sisi lain Detektif Na dan Gunpyong sedang mengecek CCTV yang ada di daerah rumah Cha Giho, supaya mereka segera menangkap si pelaku. Mereka melihat satu mobil. Detektif Na melacak platnya. Di sisi lain Hyejin datang ke ruangan penyimpanan barang bukti. Hyejin mengatakan pada petugas bahwa dia ingin memeriksa barang bukti. Detektif Nadaeso tidak bisa melacak plat nomor mobil itu. Sampai akhirnya Gunpyong sadar plat mobil itu tidak asing. Dan Gunpyong akhirnya tahu, mobil itu milik Hyejin. Hyejin ternyata memang sudah merencanakan semuanya dan membawa kabur barang bukti yang akan menjerat Choi Mujin. Di sisi lain, Pildo mengecek riwayat panggilan Hyejin yang menunjukkan pernah berada di kuil. Detektif Nadaeso langsung memberitahu tentang plat nomor Hyejin. Detektif Na langsung menyuruh petugas untuk mencari Hyejin dan jangan sampai membiarkan Hyejin keluar. Mendengar itu Hyejin pun panik. Polisi menyebar untuk mencari Hyejin. Namun akhirnya Hyejin bisa kabur menggunakan motornya. Choi Mujin akhirnya pergi, karena tidak ada bukti yang dapat menjeratnya. Dan Hyejin akhirnya membuang barang bukti itu ke lautan. Choi Mujin akhirnya melihat mayat Taejo. Choi Mujin sangat terpukul melihat kawan seperjuangannya dibunuh. Dan ternyata Hyejin membunuh Taejo menggunakan pisau yang diberikan oleh Choi Mujin. Choi Mujin tidak akan menangkap Hyejin, karena Hyejin pasti akan datang sendiri kepada mereka. Setelah mengetahui pembunuh ayahnya, Hyejin akhirnya meletakkan abu ayahnya bersama dengan abu ibunya. Dan saat Hyejin akan pulang, dia tidak sengaja bertemu dengan Pildo. Pildo langsung mengejar Hyejin. Dan sayangnya Hyejin terjatuh. Hyejin pun akhirnya menyerah dan menyerahkan diri ke Pildo. Hyejin akhirnya ditahan. Pildo bertanya pada Hyejin mengapa Hyejin tega menusuk Cha Giho. Di sana Hyejin mengatakan bahwa dia tidak menusuk Cha Giho, namun Pildo kini sudah tidak mempercayai Hyejin. Episode 7 selesai.